Salam damai Kristus bagi kita bersama. Saya Pendeta Windy Kristiana Untayana yang saat ini melayani di Pos Pelkes Alfa dan Omega Nangatayap. Pos ini merupakan bagian dari GPIB Jemaat Ebenezer Ketapang dan sudah 5 tahun berdiri di wilayah Kecamatan Nangatayap. Sekarang mari kita mengenal pos ini lebih dalam. Nangatayap merupakan sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Kecamatan ini bukan kecamatan yang cukup besar seperti pada umumnya. Tapi justru kecamatan ini menyimpan begitu banyak sekali kekayaan alam yang ada. Bukit-bukit yang berjajar dan juga pepohonan hijau yang menyejukkan mata. Ada 20 desa yang terdapat dan masuk dalam bagian dari Kecamatan Nangatayap, dan salah satunya adalah Desa Sepakat Jaya yang menjadi tempat di mana GPIB Pos Pelkes Alfa dan Omega berdiri. Terletak di salah satu kecamatan Nangatayap, Pos Pelkes Alfa dan Omega saat ini berdiri dan melayani di tengah perusahaan sawit PT Sepanjang Inti Surya Mulia atau PT SISM. Berada di tengah perusahaan sawit, maka sudah jelas ketika kita akan masuk ke wilayah gereja, kita akan melihat beratus-ratus pohon sawit di sebelah kanan dan kiri, dan juga disaksikan oleh langit biru yang cantik. Karena berdiri dan juga turut melayani di tengah-tengah perusahaan sawit, maka sudah dapat dipastikan warga jemaat dan juga simpatisan yang ada di tengah-tengah konteks jemaat pos 99,9% adalah karyawan dari perusahaan tersebut. Selain itu, pelayanan pos juga menjangkau perusahaan saudara dari SISM, yaitu PT Sawit Mitra Abadi atau PT SMA. Konteks warga jemaatnya cukup beragam. Tidak 100% mereka berasal dari GPIB, kebanyakan justru dari Gereja Masehi Injili di Timur, dan juga beberapa ada yang dari HKBP, HKI, Gereja Kristen Sumba, bahkan ada juga yang dari Pantai Kosta. Tapi justru yang paling menarik adalah mereka yang mau dan serius belajar tentang liturgi dan peribadahan yang ada di GPIB. Kegiatan pelayanan yang ada di pos adalah kegiatan pelayanan yang rutin seperti ibadah hari Minggu, ibadah keluarga dari setiap estate yang saat ini sudah lengkap dari Mulia 1 sampai Mulia 5, bahkan sampai ke PT SMA. Ada ibadah hari Minggu pelayanan anak dengan berbagai aktivitas yang menyenangkan bagi anak-anak, perkunjungan kepada warga jemaat dan juga simpatisan sebagai bentuk kepedulian gereja. Pelekat PT dan GP yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali secara rutin, dan beberapa kegiatan seperti paduan suara, kemudian mengikuti kegiatan di induk. Hal ini supaya memotivasi warga jemaat pos untuk semakin meningkatkan kehidupan persekutuan. Di tahun program yang baru ini sudah mulai dilakukan ibadah pelekat PKP dan juga pelekat PKB perdana di pos. Segala upaya dilakukan untuk terus menjaga dan juga membangun kehidupan persekutuan, pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah jemaat Pos Pelkes. Hal ini dilakukan dengan terus membangun semangat keluarga jemaat dan memotivasi mereka untuk hadir dalam setiap kegiatan peribadahan yang ada. Semuanya tentu dilakukan tanpa jemu, tanpa paksaan, dan tetap dalam kondisi sukacita.
Sebagai seorang yang Tuhan percaya untuk memimpin jemaat Tuhan, saya percaya bahwa semangat yang dibawa oleh pemimpin akan menular ke warga jemaat. Maka semangat itu yang juga harus tentu dijaga oleh para pemimpin di tengah-tengah jemaat. Selain itu, sambil menjaga, kita bersama-sama menemukan kekuatan melalui potensi yang ada di jemaat. Namun sejauh ini melatih pemberian diri bagi Tuhan melalui gereja adalah hal yang penting untuk diberikan kepada warga jemaat sebagai bentuk kesetiaan mereka kepada Tuhan. Hidup di tengah-tengah perusahaan sawit tidak membuat produktivitas dari warga jemaat menurun. Justru kreativitas semakin nyata di tengah-tengah kehidupan mereka. Salah satunya adalah dengan membuat kebun kecil di area belakang rumah mereka. Kebun kecil ini bukan hanya membantu setiap pribadi untuk menemukan waktu kosong dengan sesuatu yang lebih produktif, tapi juga ternyata berdampak pada kehidupan ekonomi rumah tangga. Tujuan saya membuat kebun kecil di belakang rumah ini adalah yang pertama itu menghemat biaya hidup. Contoh nih, di sini cabai 1 kilo 100.000. Kalau kita tanam, hemat dong. Yang kedua, sayur-sayuran. Pastinya lebih segar, lebih sehat, fresh. Karena ini tanpa pupuk, tanpa bahan kimia. Cuman biaya jangkos dan tenaga. Selain itu, mengisi waktu kekosongan. Contoh nih, balik sekolah atau dalam waktu libur bekerja, kita bisa olahraga sedikit untuk ya gerak badan sedikit, jangan malas-malasan untuk menghasilkan ya begini, ada terong, cabai, tomat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Dan ternyata aktivitas yang mungkin hanya dipandang sebagai aktivitas untuk mengisi kekosongan waktu ternyata menjadi sebuah potensi yang besar, bahkan bisa menjadi masa depan bagi gereja. Kalau ditanya apa saja tantangannya secara keseluruhan, tantangan yang paling nyata adalah kondisi jalanan yang kadang-kadang tidak tentu. Kalau panas dia debu, kalau hujan berhari-hari bisa jadi bubur, dan bahkan jalanan bisa licin. Dan tentunya ketika melaksanakan pelayanan yang cukup jauh jaraknya, persiapan diri itu harus menjadi hal yang utama. Belum lagi jika hari sudah menunjukkan malam, tidak ada satu lampu pun yang menyala bahkan di ruas jalan provinsi. Lampu hanya ada di beberapa titik ketika mendekati rumah-rumah warga atau juga mendekati estate dari perusahaan. Tapi di tengah tantangan, Tuhan selalu hadirkan teman untuk merayakan perjalanan. Membangun, mengasihi, diberkati, bertumbuh. Ya, selama saya melayani di Pos Pelkes Alfa Omega Nantaya, saya sangat gembira dan sangat bersuka cita semakin di Alfa Omega ini makin hari semakin bertambah dan semakin hari semakin membangun demi kemuliaan Tuhan. Kesan yang saya rasakan selama melayani di Pos Pelkes Alfa Omega adanya cinta kasih, adanya kebersamaan yang terdukung yang ada di dalam persekutuan ini. Kiranya Pos Pelkes Alfa Omega Nangatayap ini menjadi saluran berkat untuk semua orang, terkhususnya untuk warga jemaat YPB Ebenezer Kepetapan Pos Pelkes Alfa Omega. Kesannya adalah selama melayani di Polkes Alfa Omega, kita boleh menjadi berkat buat banyak orang dan saling memberkati kita semua. Pesannya untuk Alfa Omega ke depan adalah kita adalah pelayan Kristus yang saling menopang satu dengan lain dan saling memberkati. Kesan selama saya melayani di dalam Pos Pelkes Alfa dan Omega, saya bertumbuh bersama presbiter, bersama pendeta, bersama jemaat untuk menjadi berkat, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan,
supaya menjadi seseorang ataupun pribadi yang bermanfaat bagi orang banyak. Untuk pesannya, semoga gereja kita ini semakin bisa membuat perubahan yang baik untuk kedepannya, mulai dari diri kita sendiri. Semoga diri kita ini membawa dampak perubahan yang baik bagi masyarakat luas secara umum. Ini bukan akhir, tapi ini adalah perjalanan yang akan terus dilalui dan akan terus dilakukan oleh gereja. Perjalanan yang mungkin tidak akan pernah tahu apa yang ada di depan, tapi yang pasti Tuhan akan mampukan. Dan demikian perkenalan dan juga pengalaman dari Pospelkes Alpha dan Omega Nangatayab. Kiranya ini tidak dipandang sebagai sesuatu yang menyeramkan, melainkan anugerah dan juga berkat bagi gereja Tuhan, sehingga terus senantiasa didalami, dijalani, dan diilhami bersama dengan Kristus Sang Kepala Gereja. Selamat menghayati bulan pelayanan dan kesaksian bagi kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. GPB Pospelkes Alpha dan Omega, bersatu kita teguh, bersama kita siap diutus.